Seorang pimpinan perusahaan mempunyai 4 calon karyawan, dan ia pun memberi mereka tes. Karyawan pertama kurang memahami apa yang harus ia kerjakan, dan bukannya bertanya, ia malah bersantai-santai. Karyawan kedua sudah mulai mengerjakan, namun ada suatu masalah, dan ia pun menjadi pusing dan juga jadi bingung. Dan ia pun malah tidak mencari solusi. Dan akhirnya ia pun menjadi malas untuk mengerjakan tugasnya itu. Dan karyawan yang ketiga dihadapkan kepada 2 pilihan yang beresiko. Dan ia pun malah menjadi cemas dan menjadi sangat overthink. Hingga akhirnya ia pun membuat suatu keputusan yang fatal. Dan karyawan yang keempat, ia bisa memahami apa tugasnya. Dan saat ada masalah, ia berusaha untuk mencari solusi agar masalah itu bisa selesai. Dan akhirnya karyawan keempatlah yang berhasil menyelesaikan tugas dan juga tes itu dengan baik. Dan karyawan keempat juga lah yang akhirnya bisa diterima untuk bekerja di perusahaan itu. Dalam Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 9, Yesus menjabarkan 3 tempat di mana benih sabda Allah tidak dapat berbuah dengan baik. Tempat pertama adalah di pinggir jalan. Jadi jalan ini melambangkan hati yang dangkal, jarang merenung, dan hanya berfokus pada permukaan. Jadi biasanya ini adalah firman yang hanya didengar tapi tidak diperhatikan. Lalu datang si jahat yang mengambil firman itu dari hatinya. Dan contohnya misalnya adalah bermain HP saat misa. Dan tempat yang kedua adalah tanah berbatu. Jadi di sini adalah hati yang lemah, hati yang tidak mampu menghadapi kesulitan. Dan biasanya ini adalah firman yang didengar tapi tidak dipelajari. Lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu dari hatinya. Dan misalnya ini adalah malas dalam membaca kitab suci. Dan tempat yang ketiga adalah semak berduri. Ini adalah hati yang materialistik dan kecintaan yang berlebih terhadap kekayaan dan kekuasaan. Sehingga benih sabda Allah sulit bertumbuh di dalam hatinya. Dan ini biasanya adalah firman yang didengar tapi tidak dipercayai. Lalu datang kekhawatiran yang menutupi firman itu di dalam hatinya. Dan ini misalnya adalah takut akan hari esok. Dan tempat yang keempat adalah tanah yang subur, di mana benih sabda Allah itu dapat berbuah melimpah. Dan biasanya ini adalah firman yang didengar dan juga disambut, yaitu seperti memperhatikan, lalu mempelajari dan juga mempercayai firman itu. Jika kita ingin menjadi tanah yang subur, maka kita perlu untuk mengambil waktu untuk merenungkan hidup dengan cara hidup kontemplatif. Maksudnya adalah jika hidup tidak direnungkan, berarti kita tidak hidup. Sehingga setiap hari sebelum tidur, mari kita ambil waktu untuk merenungkan hidup kita dan juga segala peristiwa yang telah terjadi di dalam hidup kita. Seperti misalnya kebaikan Tuhan atau mungkin kesalahan kita, sehingga kita bisa bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Dan kita juga bisa melihat campur tangan Tuhan di balik segala peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Dan jika kita ingin memiliki hati yang kuat, maka kita perlu untuk melatihnya. Niat-niat kecil seperti bangun tepat waktu di pagi hari merupakan latihan yang baik. Hal-hal duniawi hanya sarana bagi kita untuk melakukan kebaikan yang lebih besar lagi. Maka kita mau untuk memiliki hati yang tak terikat oleh hal-hal duniawi dan menggunakan kekayaan serta kekuasaan yang kita miliki untuk membuat hidup orang lain lebih menyenangkan
dan membawa mereka lebih dekat kepada Allah. Dan sudahkah kita menjadi benih di tanah yang subur? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17.